Oke, minasan konnichiwa, ohayo gozaimasu, konbanwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nggak sendirian ya, saya ada teman saya. Namanya Mas Stephen. Kita akan ngomong serius kali ini, nggak biasanya kita bercanda ya. Oh, selalu. Kali ini kita akan ngomong serius, yaitu tentang spill gaji magang di Jepang ya Mas. Kita akan spill loh. Pokoknya belak-belakan ya Mas, buka-bukaan ala kadarnya kita gajinya berapa ya. Oke. Kebetulan kita magang di bidang teko ya Mas, atau di bidang pengolahan besi dan baja ya. Aduh, sangat tenang Mas. Bikin Iron Man Mas. Kita jadi Iron Man ya. Ya. Itu gaji kita di angka kotornya itu 15 mang ya Mas. 15 Bang. Iya, 15 mang itu berapa Mas? Sekitaran 15 juta. Yes, sekitaran Untuk kurs yang sekarang ya Mas. Kurs 3. Romo udah terusnya hancur ya, nggak apa-apa lah. Itu ya gaji kotor kita itu di angka 15 jutaan ya Mas ya, di bidang teko, dan itu bukan tempat kayak kerjaan yang bagus-bagus banget juga bukan ya Mas ya. Enggak, itu di sekitar segitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Jepang ya, terutama ya, kalau bisa jangan magang lah Mas. Bener-bener. Apalagi sekarang katanya ada sistem baru apa-apa itu. Iya, katanya Toko Tegino udah bisa dari Indonesia langsung ya. Itu kalau bisa teman-teman ambil itu aja ya Mas ya. Menurut kita ya Mas, menurut pendapat kita ya, karena apa ya? Kebetulan yang kita tahu itu kan kita magang. Jadi teman-teman kita itu juga banyak yang dari pemagang. Dan gaji-gaji mereka yang pemagang itu ya nggak sampai mentok di 20-an gitu ya, enggak ya Mas ya kayaknya. Benar-benar. Karena kurs kita itu lagi turun ya. Sekarang itu aduh. Iya. Ya buat fun fact aja ya, buat fun fact buat teman-teman, buat referensi aja. Itu Mas Stephen dulu kesini itu habis berapa Mas? Sampai berangkatnya kisaran 70-an. What? Bro, what are you talking about, man? 7 bulan ya. Udah berapa lama di Jepang Mas? Di Jepang berangkat Maret tahun ini 2023, sekitaran setengah tahunan sih Mas. Setengah tahunan ya, masih baru, dan itu pun masih belum lunas. itu masih baru loh, teman saya itu masih baru loh. Itu di angka hampir 70 ya. Dengan gaji kotor kita yang segitu, ya udah pasti lah Mas belum lunas. Udah pasti belum. Karena kita juga perlu makan, kita perlu lain-lain juga ya. Nggak mungkin lah kita. Dan itu kotor ya. Kita ambil bilangnya kotor 15 ya. Bersihnya kita itu ada di angka sekitaran 12-11an. Ya. Itu nggak lembur ya. Nggak lembur sama sekali. Kita nggak pernah lembur, dan kita emang nggak lembur. Ya tapi kebetulan kita itu gajinya itu per bulan, jadi enak, nggak kayak teman-teman yang per jam itu ya. Ya yang teman-teman per jam itu enaknya enaknya itu pasti ada wajib lemburnya ya. Dan ada kerja malam biasanya ya, itu yang shift-shiftan. Kita nggak dapat shift soalnya, kita non shift. Dan kalau yang teman-teman kerja di shift malam itu gajinya bisa lebih gede lagi ya Mas ya. Tuh, kayak ada tambahannya lah. Iya, itu kan gaji tambahan lah ya. Jadi buat teman-teman ya seperti itu, buat referensi aja. Yang pengen ke Jepang ya semangat. Pokoknya kalau pengen ke Jepang jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah rugi doang uangnya. Beneran sumpah rugi ya. Apalagi kalau sampai berhenti di tengah-tengah udah. Yo, kayaknya kita udah keluar duit tapi sia-sia gitu. Ya, nggak dapat apa-apa. Ya, pokoknya buat teman-teman yang pengen ke Jepang semangat, buat jangan setengah-setengah ya. Dan kalau bisa jangan magang. Mungkin TG lebih menjauh. Iya mungkin ya, soalnya kita itu ya, kebetulan saya itu udah hampir ya udah 1 tahun lah, udah 1 tahun di sini. Dan yang saya rasakan di sini ya, gaji saya sama hutang dan kebutuhan saya dan apa yang saya cita-citakan itu masih susah Mas. Masih susah direalisasikan gitu loh. Kayak yo bisa tapi kayak nggak bisa gitu ya, gimana ya, karena emang gajinya cuma segitu ya. Buat referensi aja buat teman-teman semuanya ya Mas. Yes, pokoknya kita bakal buka-bukaan spill gaji ke Jepang ini ya.
terutama magang ya, karena kita itu magang, kita nggak akan sepil yang Tokute gini apa yang mana itu, karena kita udah tahu mereka visanya pasti lebih tinggi, karena visa magang itu visa terendah, jadi gaji terendah itu ada di kita. Setelah magang lah ya. Iya, maksudnya pas setelah magang, bukan Bukannya lebih menjamin pasti yang mereka yang TG itu Iya. segala macam. Ya intinya yang visanya lebih baik dari Kensuse itu udah pasti gajinya lebih baik dari kita. Jadi buat teman-teman yang ada kesempatan, mumpung ada kesempatan loh ini loh, mumpung ada kesempatan dari Indonesia bisa Tokute Kino, silakan ambil Tokute Kino aja. Yo, kok kayak saya malah nyuruh ya mas? Kok saya malah kayak nyuruh ya? Yo enggak sih yo. Yang pengen magang juga gak apa-apa mas. Nggak apa-apa, nggak Ya. apa-apa. Soalnya kan kalau magang itu gampang. Pasti ada plus minus lah ya mas. Ya gampangnya kenapa kok gampang ya? Lulusan SMK kayak kita yang bahasanya ala kadarnya, yang Itu Nihongo Tabemas itu. Bebas. Ya itu bisa ke Jepang itu ya. Kita ambilnya yang gampang aja, versi gampangnya itu magang. Kalau yang emang teman-teman udah pinter bahasa dan bisa ambil N4, N3 itu ya, dan punya SSW itu ya silakan ambil Tokute Kino saja ya. Kalau misalkan kalian D3 wah, lulusan teknik permesinan ya, itu bisa lebih baik lagi di visa engineering kalau nggak salah ya. Itu kita juga kurang tahu sih mas ya. Ya intinya yang lebih baik visanya dari kita itu udah pasti jaminan gajinya lebih baik dari kita ya. Jadi buat referensi teman-teman yang di Indonesia yang pengen magang, yang pengen ke Jepang, ya nggak magang juga sih, kalau magang ya juga nggak apa-apa sih. Yang pengen magang ke Jepang juga nggak masalah, no problem lah. WD sosokan Inggris ya. Dejobu ya. Ya pokoknya buat teman-teman yang pengen magang pun nggak masalah itu. Kita syukuri ya mas ya. Kita tetap bersyukur, beneran kita alhamdulillah bersyukur kita dapat gaji segini. Ya lumayan worth it lah, kita nggak capek-capek banget kerjanya juga ya mas ya. Ya sesuai dengan kerjaan kita sih mas ya. Jadi ya teman-teman yang pengen magang ke Jepang dan gajinya segitu atau lebih baik dari kita itu ya juga keberuntungan kalian sendiri itu. Jadi tergantung keberuntungan teman-teman gitu. Kita daftar ke Kumiai, terus Kumiai tinggal nyerahkan ke perusahaan-perusahaan. Berarti kalau beruntung dapat yang bagus ya alhamdulillah, kalau yang kurang bagus kita bersyukur itu loh, kita tetap nikmati di Jepang gitu. Saya bilang nikmati di Jepang karena apa ya karena ya kayak gini doang. Kita bisa kerja sambil kayak wisata itu ya, tapi ya kalau bisa jangan sering-sering main ya mas. Yeah, boy. Kan gaji segitu kalau bisa jangan sering-sering main mas, beneran sumpah mas. Ini ingat fokus ke tujuan teman-teman ke Jepang itu ngapain, jangan setengah-setengah. Oke ya mas ya. Oke, spill gaji ke Jepang dari kita mungkin cukup sampai sini aja ya mas ya. Kalau diterusin ntar jadi kemana-mana ya. Kalau jauh nanti jadi terlalu jauh ya. Nanti yang kita omongin jadi di luar nurul ya mas. Yes, oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman. Ada kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Oh bentar mas Baik. Tapi semisal dari teman-teman ada yang mau tanya-tanya apa, sharing tentang apa yang ada di Jepang, boleh? Ya boleh banget. Ya pasti boleh. Nanti pasti kita ceritain lah ya. Iya pasti. Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya ya, misal ke Jepang itu apalah tentang Jepang itu semua tentang Jepang lagi yang kita tahu, dan kita paham dan kita tahu lah, pasti kita akan kasih tahu. Dan misalkan kita nggak tahu pun kita tetap akan cari tahu. Ya enggak. Maksudnya kita akan bilang dulu kita kurang begitu paham atau gimana, tapi kita taunya yang ini. Ya mungkin ada ya alternatif lain yang kita bakal omongin. Ya intinya kita tahu bakal kita kasih tahu ke teman-teman ya. Oke. Kalau ada yang pengen tanya-tanya juga di kolom komentar silahkan tanyakan ya. Oke, cukup sekian dari kita ya mas ya. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin banyak kurangnya. Lebihnya ya kita banyak guyonnya sebenarnya. Kita bilang serius ya tetap guyon gitu. Ya seperti itu aja ya dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.